Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Dengan materi sekarang adalah klasifikasi iklim, masih bersama saya Riani. Klasifikasi iklim itu banyak sekali. Yang paling umum, yang banyak diketahui oleh semua orang adalah klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi iklim ini dibagi berdasarkan letak suatu wilayah terhadap garis lintangnya. Dari 0 derajat di khatulistiwa sampai 90 derajat di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Dengan pembagian ada 4. Yang pertama adalah iklim tropis. Dari 0 derajat hingga 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian ada subtropis di 23,5 derajat lintang utara maupun selatan sampai ke 40 derajat lintang utara maupun selatan. Dengan iklim sedang pada lintang 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan sampai dengan 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Dengan kutub yang terakhir adalah pada letak 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan sampai 90 atau sampai dengan kutub utara maupun selatan. Semakin jauh dari khatulistiwa berarti suhu udara di tempat itu atau di wilayah itu adalah semakin rendah atau semakin dingin. Selanjutnya, sebaran dari iklim matahari bisa diperhatikan seperti ini. Yang merah, daerah yang dekat dengan khatulistiwa itu memiliki iklim tropis. Yang kuning adalah subtropis, hijau iklim sedang, dan hijau tua itu adalah iklim polar atau kutub. Klasifikasi iklim yang kedua adalah klasifikasi iklim fisik. Ini ditinjau dari keadaannya dekat atau tidaknya dia dengan laut dan darat. Ada 5 iklim secara keseluruhan. Yang pertama iklim laut. Dengan ciri-ciri dekat dengan laut, banyak awan, berarti banyak hujan. Yang selanjutnya iklim darat, di mana dia biasanya jauh dari lautan, berada di tengah daratan, amplitude suhu hariannya sangat besar. Di siang hari panas, di malam hari sangat dingin. Kemudian iklim dataran tinggi yang ketiga, dengan udara yang kering, jarang turun hujan, dan sangat lembab. Iklim yang selanjutnya yang keempat adalah iklim pegunungan, di mana amplitude suhunya kecil dibanding iklim dataran tinggi. Di lereng yang sisi sebelahnya itu memiliki curah hujan yang tinggi. Hujan yang jatuh di daerah itu kita menyebutnya dengan hujan orografis. Sedangkan di sisi sebelahnya, daerah bayangan hujan itu adalah daerah yang curah hujannya rendah. Anginnya bersifat kering, kita menyebutnya atau mengenalnya dengan angin fron. Yang terakhir adalah iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berganti tiap 6 bulan sekali. Ya. Iklim Köppen. Iklim Köppen klasifikasinya pembagiannya berdasarkan suhu udara, curah hujan, dengan vegetasi. Iklim Köppen membagi wilayah menjadi 5. Iklim A, B, C, dan E. D dan E. A, B, C, D, dan E itu berdasarkan suhu udaranya. Semakin dekat dengan khatulistiwa suhunya panas, semakin jauh dari khatulistiwa berarti suhunya dingin, hampir sama dengan iklim matahari. Tetapi ada pembagian lainnya atau kategori lainnya, yaitu curah hujannya dan vegetasi yang bisa dilihat di wilayah tersebut. Jika di iklim A ada 3 kategori, yaitu AF, AM, dan AW. AF dengan ciri hutan hujan tropisnya dengan curah hujan yang tinggi, AM dengan hutan musimnya dengan curah hujan yang rendah, sama antara basah dan keringnya.
AW itu dengan curah hujan yang rendahnya, dengan vegetasi savananya. Iklim B itu kita lebih mengenal dengan iklim desert atau gurun, dengan curah hujan yang rendah dan panas. BW ada dua, yaitu BW dan BS. BW kita lebih mengenalnya dengan iklim gurun, dengan vegetasinya hanyalah kaktus. BS itu iklim stepa. Kalau curah hujan di iklim stepa itu masih ada tapi rendah, kecil. Kalau di iklim gurun atau BW itu sangat jarang atau bahkan nol. Vegetasi yang ada di BS itu adalah stepa atau padang rumput. Selanjutnya ada iklim C. Iklim C itu suhunya dingin, tetapi tidak sedingin yang ada di D dan E. Vegetasi yang paling umum di iklim C itu chaparral, hutan eukaliptus, hutan oak, dan hutan musim gugur. CFA, di mana suhunya panas dan musim panas yang lembab. CS atau kita kenal dengan iklim Mediterania, itu musim dinginnya basah dan musim panas yang kering. Suhu terpanasnya hanya sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan iklim D itu suhu yang dingin atau iklim dingin, atau kita juga dikenal dengan iklim boreal, di mana iklim D ini hanya ada di belahan bumi utara dan tidak dapat dijumpai di belahan bumi selatan. Karena di belahan bumi utara banyak sekali daratannya dibandingkan belahan bumi selatan. Bisa kalian tengok nanti di peta dunia kalian. Iklim B dibagi menjadi 3, DW, DS, dan DF. Di mana di DW iklim dinginnya saat musim dinginnya kering, sedangkan di DS musim panasnya yang kering. Di DF dingin basah sepanjang musim. Hutan konifer atau taiga, nanti kan kalian akan tahu apa itu taiga di KD selanjutnya. Selanjutnya adalah iklim E atau iklim kutub, di mana kita tahu kutub itu suhunya sangat dingin dan tertutup salju. Tapi apa hanya salju? Tidak, iklim E ada 2, ET dan EF. ET kita mengenalnya dengan iklim tundra, di mana masih ada vegetasi tundra, sejenis padang rumput, di mana suhunya kurang dari 10 derajat Celcius dan tanah yang beku. Sedangkan EF sudah tidak bisa dijumpai lagi vegetasi. Dia tertutup dengan salju dan hujannya pun salju. Suhunya bahkan kurang dari 0 minus. Iklim ini disebut dengan iklim kutub. Lalu apakah S yang selanjutnya? Iklim kutub juga bisa dijumpai di daerah lain yang tidak di kutub. Klasifikasi iklim ini dibagi ke iklim H atau iklim highland berdasarkan ketinggian, atau biasa juga disebut dengan iklim EH. Kenapa seperti itu? Dia memiliki ciri seperti kutub, tetapi posisi wilayahnya jauh dari kutub. Bahkan bisa saja itu berada di daerah tropis. Daerah EH ini, wilayah EH ini akan ditutupi oleh salju atau es abadi. Umumnya kita bisa melihatnya di puncak gunung tinggi seperti di Indonesia itu Gunung Jayawijaya. Oke, kalian bisa melihat sebaran iklim Köppen di dunia itu seperti ini. Kalau dilihat dari gambar, itu peta Indonesia itu, wilayah Indonesia itu memiliki iklim A, didominasi oleh AF, walaupun AM dan AW ada tapi kecil. Oke, klasifikasi iklim selanjutnya adalah klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Dasar dari klasifikasi iklim ini adalah jumlah bulan basah dan bulan keringnya, perbandingan antara jumlah bulan basah dan bulan kering, di mana kita nanti merujuk pada data curah hujan bulanan dalam 1 tahun di suatu wilayah.
Nanti dari data curah hujan per bulan itu, kita klasifikasikan apakah bulan tersebut itu termasuk bulan basah, bulan lembab, maupun bulan kering. Dikatakan bulan basah jika curah hujannya lebih dari 100 mm. Dan dikatakan bulan kering jika curah hujannya kurang dari 60 mm. Di antara itu termasuk bulan lembab. Setelah kamu ketahui bulan itu dari Januari sampai Desember termasuk bulan apa, kamu hitung berapa jumlah bulan keringnya dan berapa jumlah bulan basahnya. Kemudian hitung menggunakan rumus ini. Jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah. Dari hasil penjumlahan ini, pembagian ini, nilai Q-nya berapa, kamu cocokkan dengan sini. Misalnya nilai Q-nya itu ternyata 0,4. 0,4 berada di antara 0,33 sampai 0,6. Berarti daerah tersebut beriklim agak basah atau C. Selanjutnya. Iklim selanjutnya yaitu iklim Oldman. Hampir sama dengan Smith-Ferguson. Ini kaitannya sama bulan basah di suatu wilayah. Iklim Oldman juga dikenal dengan namanya agroklimatik, atau iklim yang berkaitan dengan pertanian atau masa tanam suatu tanaman. Klasifikasi iklim ini, bulan basah dan bulan keringnya berbeda dengan Smith-Ferguson. Kalau Smith-Ferguson, bulan basahnya itu lebih dari 100. Di Oldman, bulan basahnya lebih dari 200. Dan bulan kering kurang dari 100 mm curah hujannya. Jadi di antara itu adalah bulan lembab. Lalu dari Januari sampai Februari nanti klasifikasikan bulan basahnya berapa, hitung dan lihat yang berturut-turut. Berapa jumlahnya yang berturut-turut? Itu misalnya 5. Oh, ada 5 bulan berturut-turut hujan. Berarti wilayah tersebut tergolong ke zona C. Oke, mari kita coba. Ada data curah hujan di suatu wilayah namanya Waduk Mangkang, tepatnya di kota Semarang pada tahun 2015. Data bulan Januari sampai Desember sudah terlihat. Januari 279 mm, Februari 194 sekian-sekian, dengan Desember 260. Kalian lihat patokan dari klasifikasi bulan basah, bulan keringnya Smith-Ferguson atau Oldman. Kalau kita masuk ke Smith-Ferguson dulu, di mana 100 itu berarti bulan basah, di atas 100 itu bulan basah, di bawah 60 berarti bulan kering. Kita lihat, kamu bisa lihat, udah bisa mengkategorikan itu mana yang bulan basah, mana yang bulan kering. Kita lihat. Januari bulan basah, Februari bulan basah, sekian. Selanjutnya nanti kamu hitung. Kamu hitung nanti, berapa jumlah bulan basahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jumlah bulan keringnya? 1, 2, 3, 4. Silahkan kalian catat dulu di kertas kalian. Selanjutnya kita klasifikasikan berdasarkan Oldman dulu. Kalau Oldman, itu kan bulan basahnya lebih dari 200, sedangkan yang bulan keringnya kurang dari 100. Berarti kita lihat bulan Januari, menurut Oldman, basah. Bulan Februari, kalau menurut Smith-Ferguson bulan basah, tapi menurut Oldman dia bulan lembab. Begitu seterusnya sampai ke bulan Desember. Nanti kamu hitung yang berderetan. Berbeda dengan Smith-Ferguson. Kalau Smith-Ferguson hitung aja semuanya yang bulan basah. Kalau Oldman, kamu cukup lihat yang berderet. Ini berderet. Ini masih di sisa. Ini di jeda. Ini juga di jeda. Makanya yang berderet hanya ada 2. Mari kita hitung. Daerah Waduk Mangkang menurut Smith-Ferguson itu masuk iklim apa? Oldman itu iklim apa? Ini menurut Smith-Ferguson. Dari tadi kamu menghitung berapa jumlah bulan basahnya dan bulan keringnya, masukkan ke rumus Q ini. Dihitung berapa hasilnya, kamu tengok di tabel golongan Smith-Ferguson.
yang ini. Kamu tengok 0,54 tadi. Itu berarti sini 0,5. Berarti iklim Smith-Ferguson, Waduk Mangkang, itu adalah agak basah. Bisa dipahami? Selanjutnya ada iklim Oldham. Berapa jumlah bulan yang berturut-turut? Tadi sudah dilihat ada 2. Berarti 2 bulan berturut-turut itu masuk ke zona E. Kamu bisa kembali ke slide sebelumnya. Oke, selanjutnya. Klasifikasi iklim yang terakhir adalah iklim Junghun. Iklim Junghun ini dasarnya adalah ketinggian suatu tempat. Ini kaitannya sama gunung atau pegunungan. Dikaitkan dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh pada ketinggian tersebut dengan suhu tersebut. Si Junghun ini hanya meneliti di kota Bogor saja di Indonesia. Jadi klasifikasi iklim ini tidak bisa digunakan di daerah di luar negeri. Ada 4 klasifikasi iklim menurut Junghun, yaitu zona panas, sedang, sejuk, dingin. Di mana zona panas itu pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut dengan kisaran suhu sekian, 22 sampai 26, dengan tanaman yang dapat tumbuh pada ketinggian itu dan suhu itu ada di antaranya adalah karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, kelapa, dan seterusnya. Sedangkan zona sedang itu pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Tanaman yang dapat dibudidayakan di sana adalah kopi, kina, karet, dan teh. Di zona sejuk ada pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Di situ juga ada kopi, kina, sayur, mayur, buah-buahan, pinus. Zona dingin itu di atas 250. Itu adalah rumput dan lumut. Ingat kaitannya di Junghun ini adalah tanaman yang dapat tumbuh dan bisa dibudidayakan. Itu iklim Junghun. Lalu bagaimana dengan klasifikasi iklim di Indonesia? Termasuk apa? Itu nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.